Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik prevalensi stunting dan hubungannya dengan cut-off point anemia. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Dwi Cantika dengan NIM 702001 Saya dari Kesmas A, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yakni prevalensi stunting di dunia. Nah, berdasarkan GNR atau Global Nutrition Report pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting Indonesia dari 132 negara berada pada peringkat ke-108. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting Indonesia tertinggi kedua setelah Kamboja. Nah, informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia. Nah, mendengar kata stunting, mungkin ini tidak asing lagi ya di telinga kita, apalagi di Indonesia yang memiliki kasus stunting yang termasuk tinggi. Nah, mengapa sih stunting itu perlu dicegah? Saya kasih tahu ya, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa stunting itu adalah kekurangan gizi atau malnutrition. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, gizi itu sangat penting dan amat penting bagi tubuh kita. Kita saja orang dewasa, apabila kita tidak mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi, maka tubuh kita akan tidak berdaya, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas dan pertumbuhan kita itu pun terganggu. Nah, di sini stunting itu terjadi pada anak-anak, balita, dan bayi. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak itu merupakan generasi penerus bangsa. Nah, untuk itu kita harus mencukupi gizi-gizi tubuhnya supaya ia tidak terkena yang namanya stunting. Bayangkan saja jika anak-anak Indonesia mengalami stunting. Nah, sebagaimana kita ketahui ya bahwa stunting itu kita akan terkena gangguan pada pertumbuhan kita. Kita akan pendek, otak kecerdasan kita akan terganggu, kita akan kurus. Nah, bagaimana cara kita untuk bersaing di negara-negara lain jika generasi emas kita, generasi penerus bangsa kita seperti itu? Maka pemerintah selalu ingin menurunkan prevalensi dari penyakit stunting ini. Baik, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai prevalensi skala global dan regional. Nah, kita lihat secara sekilas ya, dapat menarik perhatian kita karena dia mengalami penurunan prevalensi stunting dalam lingkup Asia. Ia hanya bisa berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,1% selama 3 tahun. Terhitung sejak tahun 2015, 24,8% hingga tahun 2018 22,7%, dapat kita lihat pada tabel yang disajikan. Kemudian di Asia Tenggara juga hanya berhasil menurunkan prevalensi stunting sebesar 2% dalam kurun waktu yang sama. Kemudian kita lihat lagi pada tahun 2015 ya, negara Vietnam berhasil mereduksi prevalensi stunting sebesar 12,9%. Namun untuk mencapai hal tersebut, Vietnam membutuhkan waktu yang tidak sebentar, yaitu 13 tahun lamanya. Kemudian sementara negara Filipina pada tahun 2015 juga berhasil menurunkan stunting sebesar 11,3% dari 44,7% menjadi 33,4% dalam kurun waktu 28 tahun. Kemudian selanjutnya, nah Indonesia, Vietnam maupun Filipina, ketiganya merupakan terkelompok dalam lower middle income. Nah, berdasarkan World Bank
World Bank Income Group, di mana berdasarkan tren pengelompokannya tersebut hanya terjadi penurunan 1,6% saja sepanjang tahun 2013 sampai 2015. Sedangkan Indonesia dalam 2 tahun tersebut berhasil menurunkan sebesar 8,2%. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya kita akan beralih pada grafik selanjutnya, prevalensi pada tahun 2017. Nah, ini dalam lingkup Indonesia ya. Kita lihat pada urutan pertama, kasus tertinggi pertama itu pada Nusa Tenggara Timur. Ya. Kasus stuntingnya itu sampai 45%. Nah, sedangkan di urutan kedua ada Kalimantan Tengah. Di sini kasus stuntingnya 40%. Sedangkan di Kalimantan Barat, dia menduduki posisi ketiga. Dia memiliki tingkat stunting 39%. Sedangkan di posisi keempat ada Sulawesi Tengah. Nah, jumlah prevalensinya yakni 37% kasus stuntingnya. Nah, yang kelima ini Sulawesi Selatan ya. Dia memiliki kasus stunting yang paling sedikit ya di antara keempat ini. Nah, kasus stuntingnya hanya mencapai 36% saja. Baik, selanjutnya pada grafik selanjutnya mari kita lihat. Wow. Sepertinya di sini ada kabar gembira ya untuk Kementerian Kesehatan. Nah, menurut data riset kesehatan dasar atau sering kita sebut dengan Riskesdas pada Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2% yakni pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Namun menurut survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2019, angka ini menurun lagi menjadi 27,7%. Penurunan angka stunting ini telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional. Jadi ini masalah stunting ini guys sudah menjadi program prioritas pada Kementerian Kesehatan. Saking pentingnya stunting ini untuk dicegah ya. Nah, saat ini pemerintah terus bergerak menata perangkat pelaksanaan percepatan pencegahan stunting dan menyusun strategi nasional atau dapat kita sebut dengan Stranas, percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting pada tahun 2018 hingga 2024 nanti. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN pada tahun 2020 hingga 2024 juga menetapkan target angka stunting nasional agar bisa turun mencapai 14% seperti pada slide selanjutnya. Ya, dapat kita lihat target dari Kemenkes untuk menurunkan kasus stunting di Indonesia. Oke, pada slide selanjutnya kita membahas mengenai cut-off point anemia. Nah, apa sih hubungannya cut-off point anemia dengan kasus stunting ini? Nah, anemia pada saat kehamilan merupakan suatu kondisi terjadinya kekurangan sel darah merah atau hemoglobin pada saat kehamilan. Ada banyak faktor predisposisi anemia, yaitu diet rendah zat besi, vitamin B12, dan asam folat, dan adanya penyakit gastrointestinal, serta adanya penyakit kronis maupun adanya riwayat dari keluarga sendiri. Ini saya kutip dari Moekni dan Oktiviani pada tahun 2013. Dapat pula kita lihat pada nilai cut-off point anemia ibu hamil adalah bila hasil pemeriksaan hemoglobin kurang dari 11,0 gram per desiliter. Nah, informasi ini dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013. Nah, berbicara mengenai anemia ya pada kasus stunting, di sini tuh berada pada ibu yang sedang mengandung atau ibu hamil. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa
pada 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan pertumbuhan pertama pada si calon anak. Nah, apabila ibu hamil mengalami anemia, maka pertumbuhan janinnya akan tidak baik dan proses persalinannya pun tidak sesuai yang diharapkan. Nah, oke, tidak terasa ya kita berada di penghujung penjelasan. Nah, saya mengucapkan jazakallahu khairan kasiran. Nah, sebelum saya menutup penjelasan pada kali ini, nah dapat kita kaitkan ya pada integritas dalam perspektif agama Islam tentunya. Pada surah Al-Maidah ayat 88 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, di sini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di dalam firman-Nya bahwa kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal. Nah, untuk makanan yang halal dan haram ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Pasti teman-teman sudah mengetahui dan sudah bisa membedakan kedua hal tersebut. Namun di sini ada tambahannya bahwa yang halal lagi baik. Nah, yang dimaksud baik di sini yaitu tentunya memiliki gizi yang seimbang, karena apabila kekurangan atau kelebihan zat-zat gizi itu juga berbahaya ya bagi kesehatan, seperti yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan lalu. Dan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kita kesembuhan apabila kita tertimpa musibah ataupun penyakit. Nah, para tenaga ahli kesehatan semisalnya dokter, perawat, bidan ataupun tenaga kesmas yang dianjurkan untuk memberikan pencegahan, itu semata-mata perantara dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya lah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan bagi kita sebagai umatnya. Baik, mungkin cukup sekian. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.